Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman penggemar cerpen misteri dan horor, semoga Anda sekeluarga sehat selalu, kian dicintai, dan dilindungi Allah Rabbul Alamin. Cerita horor dalam video seri kedua Misteri Bukit Nirwana ini, terjadi sekitar 5 tahun dari peristiwa dalam seri pertama. Jangka waktunya lumayan lama. Selisih waktu yang secara psikologis, memiliki potensi membuat masyarakat lupa dengan peristiwa menakutkan sepanjang pembangunan gelombang pertama kompleks perumahan tersebut. Tidak hanya itu, kontraktor pembangunan perumahan mewah Bukit Nirwana tak lagi PT Gudang Arta. Namun, perusahaan baru yang kantor pusatnya di Jakarta. Selain berganti kontraktor, ternyata susunan kepemilikan saham pengelola perumahan juga berganti. Tidak ada lagi nama keluarga dari kepala daerah sebagaimana saat awal pembangunan. Dengan kondisi manajemen pengelola pembangunan perumahan tersebut yang baru, dapat dipastikan peristiwa mistis terkait pembangunan perumahan mewah Bukit Nirwana akan sulit dikulik media secara detail dan akurat. Sebuah kisah pembangunan perumahan mewah yang beraroma KKN dengan manipulasi kekuasaan sekelompok pejabat daerah yang menjadi sumber petaka supranatural. Kisah teror supranatural terhadap para penghuni perumahan mewah Bukit Nirwana sesungguhnya tidak pernah berhenti sejak kepergian keluarga Budiman Hadipidekso dan para penghuni lainnya yang terjadi pada seri pertama Misteri Bukit Nirwana. Semua itu terjadi karena media mainstream saat itu lebih tertarik melaporkan peristiwa politik pasca reformasi 1998 yang masih hangat-hangatnya. Yang kembali memanas pasca dilengsarkannya Presiden Gus Dur oleh MPR yang diketuai oleh Amin Rais. Skandal Bulog Gate dan Brunei Gate yang tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan konstitusi, digunakan sebagai modal intrik politik melengsarkan Presiden RI ketiga yang menolak bagi-bagi kekuasaan dengan partai politik pendukungnya. Karena itu, semua peristiwa mistis yang merugikan penghuni perumahan Bukit Nirwana tidak pernah menjadi liputan media. Padahal peristiwa supranatural yang terjadi sangatlah memenuhi persyaratan menjadi sebuah berita. Yakni kisahnya menarik, layak berita, dan layak muat. Namun, semua itu tak membuat media-media cetak dan elektronik tertarik untuk menjadikan Misteri Bukit Nirwana sebagai salah satu liputan in-depth news. Mungkin, semua untaian peristiwa yang membuat beragam cerita spiritual di Bukit Nirwana itu sudah menjadi sunnatullah. Sehingga perubahan elit itu secara perlahan dan pasti menjadi sebuah komplek perumahan angker. Ini karena para arwah gentayangan penghuni tanah larangan desa Punden Karang itu, bebas berkeliaran dan menghantui kompleks perumahan yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Dengan kondisi supranatural yang sangat kuat, maka banyak pemburu hantu datang ke Bukit Nirwana. Tidak sekadar mencari sensasi saja. Mereka juga berambisi membuktikan keberaniannya. Ironisnya banyak dari mereka yang pulang dengan ketakutan dan trauma berkepanjangan, setelah melakukan interaksi dengan para demit dan makhluk astral penghuni perumahan elit tersebut. Suatu hari, sekelompok remaja yang terdiri dari 5 remaja putra dan 4 putri nekat datang ke Bukit Nirwana. Mereka merencanakan penjelajahan di malam hari. Mereka berambisi membuktikan bahwa kisah teror yang selama ini didengar hanyalah sebuah mitos. Cerita lisan yang dibesar-besarkan untuk membatalkan niat seseorang datang, sehingga sesuatu yang disembunyikan selama ini oleh pengelola perumahan tidak diketahui masyarakat umum. Kedatangan ke-9 remaja itu sangatlah serius dan terencana. Itu terlihat dari peralatan yang mereka bawa. Selain lampu senter dan kamera untuk mengabadikan momen-momen menegangkan. Rombongan itu juga membawa kamera video dan handycam untuk merekam semua peristiwa yang mereka alami. Pada awalnya, petualangan yang dilakukan 9 remaja itu berjalan lancar. Sesuai dengan rencana petualangan yang mereka siapkan. Mereka menjelajahi rumah-rumah mewah yang kosong dan ditinggalkan dengan pintu rumah tak terkunci. Membuat rombongan tersebut dapat melihat interior yang penuh debu. Demikian pula, perabot mewah yang terbengkalai tak terurus. Mereka dapat melakukan perekaman audio atas suara-suara aneh yang terdengar silih berganti, serta rekaman visual terhadap bayangan-bayangan hitam atau kabut putih yang melintas di sekitar rombongan. Itu suara kuntilanak, kan? Bisik Lina sambil merapat ke Budi. Tenang, mungkin hanya angin, jawab Budi meskipun wajahnya tampak pucat. Namun, suara tertawa itu semakin jelas, seolah-olah mengelilingi mereka. Mereka mempercepat langkah, namun tiba-tiba Dimas berteriak. Lihat! Di sana! Dimas menunjuk ke arah bayangan putih yang melayang mengikuti mereka.
Sundel bolong dengan lubang menganga di punggungnya terlihat jelas di bawah sinar rembulan. "Ayo, cepat! Kita harus pergi dari sini," teriak Rani panik. Rasa takut mereka memuncak. Mereka berlari kencang, melewati rumah-rumah menyeramkan tanpa penerangan, dengan pagar-pagar rumah yang berkarat. Di salah satu pagar, mereka melihat pocong melompat-lompat dengan lambat namun menyeramkan dan mengancam. "Kita terjebak. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sari dengan napas tersengal. "Kita harus menemukan tempat berlindung," kata Salim dengan tenang namun tegas, mencoba menenangkan kelompok. Sembari berlari dan menebarkan pandangan ke sisi jalan perumahan, pandangan mereka nyaris bersamaan melihat sebuah rumah mewah bergaya gotik di tengah kompleks. Mereka pun bersepakat untuk masuk. Menjadikan rumah gotik itu sebagai tempat berlindung dari kejaran kuntilanak, sundel bolong, dan pocong yang mengikutinya. Pintu besar berderit ketika mereka mendorongnya terbuka. Saat memasuki rumah berarsitektur gotik itu, tiba-tiba suhu di dalam rumah milik keluarga Budiman itu berubah ekstrim. Menjadi sangat dingin bagaikan memasuki sebuah ruang freezer. Tidak hanya itu, rombongan remaja itu sayup-sayup mendengar suara tangisan pilu dari balik pintu masuk ruang utama. Namun, sesaat kemudian menjerit dan berpindah ke pilar-pilar di lantai 2. Seorang anggota rombongan yang bernama Wina Pitaloka, merasakan sergapan hawa dingin yang menusuk tulang. Gadis berwajah cantik itu melihat sosok putih melayang di lorong. Penampakan itu membuat Wina menjerit ketakutan. Dia pun berusaha lari keluar. Tapi daun pintu utama yang masih terbuka itu tiba-tiba menutup dengan keras, menimbulkan suara berdebam yang memekakkan telinga. Selanjutnya terkunci seakan ada sesuatu yang memutar anak kunci di pintu utama. "Kenapa pintunya tertutup sendiri?" seru Eko sambil mencoba menarik daun pintunya kembali. "Kita terjebak di sini," bisik Sari dengan mata melebar. Para remaja lainnya panik dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, setiap pintu yang mereka coba buka selalu terkunci. Saat mereka memasuki ruang tengah yang luas, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka terjebak di dalam rumah berarsitektur gotik itu. Dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. "Itu Gondoruo," teriak Arif, ketakutan hingga terjatuh ke belakang. Satu persatu, para remaja itu menjadi korban teror arwah gentayangan. Mereka melihat penampakan hantu-hantu mengerikan, mendengar suara-suara yang menyiksa, dan merasakan sentuhan dingin yang tak kasat mata. Wina, yang paling ketakutan, menjadi sasaran utama teror. Dia melihat sosok pocong berlumuran darah yang mendekatinya. Membuatnya pingsan, karena ketakutan. Ketakutan semakin menjadi-jadi saat satu persatu dari rombongan remaja itu mulai pingsan, karena serangan teror yang menakutkan luar biasa. Hanya Salim yang tetap bertahan, meski ketakutan melanda hatinya. Dia merogoh tasbih dari sakunya dan mulai berzikir dengan khusyuk. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," bisiknya berulang-ulang. Dia terus melafalkan surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Dengan setiap zikir yang diucapkan, bayangan hitam itu semakin memudar. Cahaya putih dan merah mulai berkilauan di sekelilingnya, seakan-akan ada pertempuran gaib yang terjadi. Pemandangan yang tak biasanya itu, ternyata dilihat warga desa tetangga. Mereka melihat cahaya-cahaya aneh yang memancar dari rumah gotik tersebut sepanjang malam. Karena itu, mereka berbondong-bondong mendekati tempat itu dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan khawatir. Saat suara adzan subuh terdengar, rombongan warga desa tetangga itu bersamaan membuka pintu rumah gotik tersebut. Saat pintu terbuka, warga menemukan Salim duduk bersimpuh di tengah ruangan. Sementara di sekelilingnya terlihat 8 remaja lain yang dalam kondisi tak sadarkan diri. "Salim, apa yang terjadi di sini?" tanya salah seorang warga dengan wajah cemas. "Alhamdulillah, Allah melindungi kita. Hantu-hantu itu sudah pergi," jawab Salim dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Dengan bantuan warga, ke-9 remaja tersebut akhirnya berhasil keluar dari rumah gotik itu. Meskipun mereka semua selamat, pengalaman mengerikan itu akan selalu menghantui ingatan mereka. Mereka belajar bahwa keberanian sejati tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tetapi juga dari kekuatan iman dan zikir yang selalu menjaga mereka dari teror makhluk gaib. Namun, teror arwah gentayangan masih belum hilang. Para pekerja konstruksi sering mengalami kejadian aneh dan mengerikan.
Alat-alat mereka sering bergerak sendiri, suara-suara misterius terdengar di malam hari, dan beberapa pekerja bahkan melihat penampakan makhluk-makhluk astral yang penampilannya menakutkan. Salah satu pekerja, Pak Udin, melihat sosok kuntilanak berambut panjang yang melayang di atas pohon. Dia juga mendengar suara tangisan pilu di malam hari. Ketakutan melanda para pekerja, dan banyak yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Meskipun teror masih menghantui, pembangunan Bukit Nirwana tetap dilanjutkan. Para investor dan pengembang menggunakan berbagai cara untuk mengusir arwah gentayangan, seperti ritual adat, doa-doa, dan pengusiran roh. Namun, hasilnya tak maksimal. Teror arwah gentayangan masih berlanjut. Para penghuni gelombang keempat mulai mengalami kejadian aneh dan mengerikan, seperti yang dialami oleh para penghuni lama yang meninggalkan perumahan. Suara ketukan misterius di pintu, bayangan hitam yang berlalu lalang, dan rasa dingin yang menusuk selalu menyelimuti mereka. Misalnya, yang menimpa keluarga Anton Kasbula. Keluarga pindahan dari Semarang itu menempati sebuah rumah besar, dengan suasana yang asri dan nyaman. Ada sebuah pohon mangga yang menjulang di sebelahnya. Malam pertama di rumah baru, Anton dan istrinya, Lina, baru saja selesai menata ruang tamu. Anak mereka, Dika, yang berusia 10 tahun, sudah tertidur pulas di kamarnya. Suasana malam itu sangat tenang, hingga terdengar suara tawa menakutkan yang mengiris kesunyian. Hi 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 hi. Suara itu terdengar dari arah pohon mangga di sebelah rumah. Lina menoleh kaget. Mas Anton, kamu dengar itu? Iya, suara tawa. Mungkin cuma anak-anak yang bermain, jawab Anton mencoba menenangkan diri, meski ia sendiri merasakan keganjilan. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas dan menyeramkan. Lina berdiri dan mendekati jendela, mencoba melihat keluar. Di bawah sinar bulan, terlihat sosok wanita berambut panjang, berbaju putih, berayun-ayun di pohon mangga. Lina, jauh dari jendela. Anton bergegas menarik istrinya menjauh. Kita kunci pintu dan jendela, mungkin cuma imajinasi kita. Tapi suara tawa itu tak berhenti. Tiba-tiba terdengar ketukan di jendela kamar tidur mereka di lantai atas. Tok, tok, tok. Anton dan Lina saling berpandangan dengan mata terbelalak. Apa itu? Bisik Lina dengan suara gemetar. Anton berusaha memberanikan diri dan naik ke lantai atas. Ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat wajah pucat dengan senyum menyeramkan menempel di jendela. Kuntilanak itu tertawa keras dan menghilang dalam sekejap. Hari berikutnya, teror belum berakhir. Di dapur, Sundel Bolong muncul, tampak sibuk memasak. Asisten rumah tangga, Siti, yang baru tiba untuk bekerja, menjerit ketakutan. Bu Lina, ada perempuan aneh di dapur. Siti berlari keluar dengan wajah pucat. Lina dan Anton segera bergegas ke dapur, tetapi yang mereka temukan hanya dapur kosong. Siti, kamu mungkin hanya melihat bayangan atau halusinasi, kata Anton, mencoba menenangkan Siti. Namun, malam itu, suara ketukan kembali terdengar, kali ini di pintu kamar tidur Dika. Tok, tok, tok. Anton membuka pintu kamar Dika dan menemukan Sundel Bolong berdiri di sana, dengan lubang besar di punggungnya, tertawa mengerikan. Dika terbangun dan menangis ketakutan. Sundel Bolong menghilang seketika saat Anton mendekat. Pada malam ketiga, Anton sedang berusaha memperbaiki keran bocor di kamar mandi asisten rumah tangga. Saat ia membungkuk, ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat pocong melompat-lompat keluar dari kamar mandi. Ya Allah, apalagi ini? Anton mundur dengan wajah pucat pasi. Pocong itu melompat-lompat di sepanjang lorong, membenturkan kepalanya pada daun pintu, dan membuat suara dentuman yang menggetarkan. Lina dan Siti berlari mendekati Anton. Mas Anton, kita harus keluar dari sini. Ini sudah terlalu menyeramkan. Lina menangis ketakutan. Malam itu, keluarga Kasbula berkumpul di ruang tamu, tak ada yang berani tidur. Mereka mendengar suara-suara menakutkan sepanjang malam, dari tawa kuntilanak, ketukan Sundel Bolong, hingga dentaman suara lompatan pocong yang tak henti-hentinya. Pagi harinya, Anton memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah itu. Ia pergi menemui tetangga mereka, Pak Rashid yang pindahan 2 pekan sebelum pindahan keluarga Anton. Pak Rashid, ada yang aneh dengan rumah kami. Setiap malam kami diteror oleh kuntilanak, Sundel Bolong, dan pocong.
Apa Anda tahu sesuatu tentang rumah itu? Tanya Anton dengan wajah penuh kekhawatiran. Mendengar pertanyaan itu, Rashid menarik napas panjang. Rumah itu memang punya sejarah kelam, Mas Anton. Dulu, ada seorang wanita yang bunuh diri di pohon mangga sebelah rumah Anda. Ada juga cerita tentang pembantu yang meninggal tragis di dapur dan mayatnya ditemukan di kamar mandi. Anton merinding mendengar penjelasan Rashid. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Sebaiknya kalian mengundang seseorang yang bisa membersihkan rumah itu dari roh-roh jahat. Saya bisa membantu mencari orang yang tepat, jawab Rashid. Anton mengangguk setuju. Ia tahu, demi keluarganya, mereka harus segera membersihkan rumah itu dari teror menakutkan yang terus menghantui. Malam berikutnya, dengan bantuan Rashid, mereka mengundang seorang ulama dari desa tetangga. Melakukan ritual pembersihan. Malam itu, suara-suara menakutkan kembali terdengar, tapi kali ini diiringi doa-doa dari ulama desa, juga diiringi lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan 7 santri. Saat itu muncul penampakan kuntilanak, sundel bolong, dan pocong untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran asap yang dihasilkan dari ritual tersebut. Ironisnya ketenangan dan kenyamanan di rumah Anton hanya berlangsung sepekan saja. Memasuki pekan selanjutnya teror ketakutan yang datang terasa kian mengkhawatirkan. Teror itu tak kunjung berhenti. Keluarga Anton akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah barunya. Mereka tak sanggup lagi hidup dengan rasa takut yang tak berkesudahan. Bukit Nirwana yang indah kini menjadi tempat yang penuh kengerian. Meninggalkan luka trauma yang mendalam bagi keluarga Anton Kasbullah. Demikian pula puluhan keluarga lain yang telah lebih dahulu meninggalkan perumahan Bukit Nirwana.